Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat juga salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau di sore hari ini yang penuh dengan berkah. Kita kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 81 sampai 83 dengan temanya perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Saya Nadia Laras, juga ada Ustadz Azhar di sini, juga ada perwakilan Al-Qalam, ada Vivi, mengundang Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali atau ada hal yang ingin disampaikan, dapat dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan di akhir kajian sekitar 15 menit. Baik, Pak Ali, kami persilahkan untuk Baik, mulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, sore hari yang sangat membahagiakan, penuh keberkahan insyaallah, karena kita senantiasa di sore hari, di Rabu sore, kita bersama-sama untuk mendadaburi firman-firman Allah, dan tidak ada yang terbaik dalam hidup ini kecuali kita bersama firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjut, dan sekarang di surah Al-Imran, ini ayat 81, tepatnya juz 3 akhir. Nah, jadi setelah hampir 6 tahun kita masuk ke juz yang ketiga akhir. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Iya, dari ayat ini Bapak Ibu mengukuhkan satu pandangan dalam agama kita ya, bahwa kerasulan itu bukanlah karir rohani, bukan sebuah karir spiritual yang bisa dicapai oleh setiap orang, bukan. Tapi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sehingga tidak mungkin misalnya ada seseorang yang ketika kecil baik, remaja tambah bagus, dewasa istiqomah, lama-lama jadi nabi. Tidak bisa begitu. Itu namanya karir gitu. Kalau karir itu meritokrasi sifatnya, bisa dicapai siapa saja yang mau. Tapi kalau kerasulan itu tidak. Tapi Allah yang menetapkannya, yang memilihnya. Yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa dipilihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditetapkannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi itu by design. Sudah diinformasikan jauh sebelum Allah mengutus para nabi yang lain. Nah, dari ayat ini juga lah Bapak Ibu, kenapa kita meyakini ya, kalau ada pertanyaan kapan Nabi kita ditetapkan sebagai Nabi, kita jawab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kehidupan ini. Ya, di usia 40 tahun Rasulullah itu sering disebut sebagai menjadi Nabi, itu maksudnya deklarasinya, pengumumannya. Tapi penetapannya itu sudah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah mengutus para nabi. Nah, buktinya ayat ini. Para nabi yang kemudian akan diutus oleh Allah, meskipun periode waktunya lebih awal,
daripada Nabi Muhammad SAW, namun mereka semuanya telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nabi kita sering juga diberikan gelar sebagai al-awwaluna wal akhirun, yaitu apa? Yang maha awal atau yang paling awal sekaligus yang paling akhir. Nabi kita sebagai pembuka sekaligus sebagai penutup. Itu poin yang kedua. Nah, dari alasan argumentasi ini juga, Bapak Ibu, maka ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita. Ya, kemuliaan Nabi kita sebagai Sayyidul Mursalin, sebagai pimpinan seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alasan itu juga kita memahami informasi kehadiran Nabi kita itu sudah Allah berulang sampaikan di dalam berbagai macam wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi yang lain. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama misalnya perjanjian ini juga Allah tegaskan kembali di surah 33, namanya surah Al-Ahzab, ayatnya yang ke-7. Ya, surah 33, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini di surah 33 ayat yang ke-7, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu, Nabi Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Iya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian pada para nabi, demikian juga terhadap nabi kita, demikian juga beberapa nabi yang disebut spesial khusus ini ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan karena alasan ayat ini jugalah maka nabi yang disebut namanya ini sebagai ulul azmi, ya, sebagai Rasul Ulul Azmi, yaitu para nabi utusan Allah yang memiliki keteguhan kuat dibandingkan nabi yang lain. Oke, hal yang sama kita lihat di surah yang ketujuh, surah Al-A'raf, surah ketujuh, surah Al-A'raf pada ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Iya, Dia betul, betul. Oke, poinnya di situ ya. Yang namanya mereka dapati, mereka temukan, maksudnya nama siapa? Wi? Nama Nabi Muhammad SAW. Tertulis di mana? Di dalam Taurat dan Injil. Nah, jadi nama Nabi kita itu sudah terlebih dahulu diinformasikan, bahkan ditulis di dalam Taurat dan Injil ya. Demikian juga keterangan-keterangan akan kehadirannya itu. Bukan hanya namanya saya tertulis, tapi disertai dengan informasi kehadirannya yang detail sekali. Bukti bahwa ini ada di dalam dalam Injil, ini juga ditegaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang Allah utus dalam periode sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu kan Nabi Isa. Ya. Apa tugas Nabi Isa yang utama? Mari kita lihat surah 61. Namanya adalah surah As-Saff ayat yang ke-6. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala surah 61, surah As-Saff ya. Ayat yang ke-6, surah 61 As-Saff ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala 61, 61. Ya. Nah, itu. Ayat yang ke-6, di dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat,
dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Hmm. Akan tetapi, ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Iya, ini ya. Jadi informasi kehadiran Nabi kita Muhammad SAW itu telah lengkap ya, Bapak Ibu, telah lengkap ya. Disebutkan di dalam Taurat dan Injil, bahkan juga di apa namanya disebut juga oleh Nabi Isa alaihissalam seperti dalam ayat ini. Sebegitu lengkapnya di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa mereka mereka itu maksudnya yang diberikan kitab Taurat Injil yaitu ahli kitab, khususnya para pembesarnya, para ulama mereka mengenal Nabi Muhammad SAW melalui informasi di dalam kedua kitab tersebut itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wah, ini kan berarti kan detail banget kan. Wong anak-anak kita kita gak tahu kan gayanya gimana, terus fisiknya seperti apa gitu ya. Terus kulitnya apa itu kan kita paham wong anak kita gitu, ya kan? Tapi kenapa terus kemudian informasi di kedua kitab itu kok nggak ada sekarang begitu? Atau dalam perjalanan waktu kok di dalam Taurat dan Injil tidak ada lagi informasi yang detail seperti yang disebut di ayat itu, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke 146, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus menjawab pertanyaan tadi, kenapa informasi itu ternyata hilang? Nah, ini yang terjadi. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, ini yang terjadi. Sekelompok mereka telah menyembunyikan kebenaran tentang informasi Nabi Muhammad di kedua kitab itu. Jadi ada yang sengaja mendelitnya, menutup-nutupinya. Nah, gitu ya. Mengapa mereka lakukan itu? Ah, nanti lain waktu ada faktor-faktornya gitu ya. Tapi kita ingin menguatkan dulu di ayat ini penegasan bahwa para nabi mereka pun juga sudah tahu. Nah, ini diperkuat oleh ayat-ayat yang tadi. Nah, kita kembali surah Ali Imran tadi Bapak Ibu ayat 81. Perjanjian Allah dengan para nabi yang Allah informasikan di ayat ini juga menggambarkan sekaligus menegaskan adanya kesatuan risalah para nabi itu. Nah, jadi para nabi yang Allah utus itu sama sekali bukan membawa ajaran yang berbeda-beda, prinsip yang macam-macam, bukan. Jadi dalam prinsip Al-Quran, para nabi itu semua membawa agama yang intinya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu satu grup Bapak Ibu. Ya. Dan tidak ada nabi yang left group gitu. Satu grup semua itu. Mari kita lihat misalnya bahwa kita suruh juga beriman kepada nabi sebelumnya itu Allah tegaskan di surah 2, surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, 285. Ini akhir Al-Baqarah yang menjelang satu ayat lagi. Apa firman Allah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim mir rusulih. Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkannya kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Kami tidak membeda-bedakan di antara Rasul para utusan Allah itu. Semuanya kami imani, semuanya kami percayai, semuanya kami apa? Ya kami yakini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala.
yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti yang disebutkan di dalam agama kita. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua juga kita lihat berdasarkan ayat ini bahwa mereka berada dalam satu kesatuan karena yang mereka bawa memang sama, yaitu tauhid. Mari kita lihat firman Allah di surah 21, surah Al-Anbiya, ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi." Surah 21, Ustaz. 21, iya, Al-Anbiya, ayat yang ke-25. 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Iya, ini ya ayat yang menegaskan bahwa Allah mengutus para nabi itu semuanya membawa ajaran yang sama, yaitu la ilaha illallah. Maka sering kita sampaikan di forum kita ini bahwa syahadat para nabi dalam mengislamkan kaumnya itu ya sama. Yang membedakan syahadat rasulnya, tapi syahadat tauhidnya sama. Kan kita mengenal dua kalimat syahadat ya, syahadatain namanya itu. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Zaman Nabi Musa, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Dan seterusnya. Itu berkaitan dengan kalimat syahadat. Karena mereka membawa ajaran yang sama. Yaitu menyampaikan pesan yang sama, yaitu kalimat tauhid. Baik. Kemudian yang berikutnya, dari ayat 81 surah Ali Imran ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kelak di akhirat akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia, tetap saja kemudian akan diikuti adakah saksi. Nah, sehingga kemudian ada ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para nabi itu di samping membawa risalah, mereka kelak juga akan bertugas menjadi saksi-saksi. Ini kan di akhir ayat mengatakan kan, "Ah, kalau begitu bersaksilah kamu, nah, para nabi. Dan aku ini maksudnya Nabi Muhammad SAW juga menjadi saksi pula. Demikian juga Allah itu. Mari kita lihat surah An-Nisa. Ini surah yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, Bapak Ibu. Ayat 41, ya. Surah An-Nisa ayat 41. Kenapa Nabi menangis? Jadi dalam sebuah hadis diceritakan, ini hadis sahih ya, itu Nabi itu terkadang meminta kepada sahabatnya untuk membacakan ayat Al-Quran. Ya, salah satu yang biasa diminta itu namanya sahabat Ibnu Mas'ud karena suaranya yang bagus, yang ya Nabi senang mendengarkan itu. Nah, suatu saat beliau membaca juz kelima surah An-Nisa. Sampai kemudian ketika sampai di ayat ini, ayat 41 ini, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka Nabi kemudian mengatakan, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Maksudnya jangan teruskan, sudah cukup. Perawi hadis ini kemudian menginformasikan sahabat itu melirik gitu, melihat Nabi ketika bicara itu ternyata mengusap air matanya, sesungguhkan begitu. Nah, apa kira-kira makna ayat ini dan kenapa Nabi menjadi menangis? Mari kita lihat. Bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka? Iya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi keistimewaan Nabi kita ya Bapak Ibu. Jadi setiap umat ada nabinya. Dan ketika kira-kira begini, berdasarkan ayat ini konstruk ceritanya di akhirat tuh begini. Ketika kemudian eh, misalnya umat Nabi Nuh dihadirkan yang durhaka. Nah, kemudian ditanya apakah belum ada seorang nabi yang Allah utus kepada kalian, wahai kaum manusia begitu. Oh ya sudah. Siapa itu? Itu Nabi Nuh itu. Nabi Nuh kemudian dipanggil disampaikan, wahai Nuh, apakah engkau sudah melaksanakan tugasmu?
yaitu menyampaikan risalahku, ajaranku kepada mereka ini. Maka Nabi Nuh menjawab, sudah wahai Allah, aku sudah ikhtiar semampuku untuk mendakwai mereka semuanya ini. Gitu ya, kira-kira gitu. Terus kemudian pertanyaan Allah, apa kamu punya saksi atas pengakuanmu itu? Nah, Nabi Nuh langsung kemudian menyampaikan, iya, saksinya adalah dia. Sambil menunjuk Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Demikian juga Nabi yang lain. Ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau punya saksi atas jawaban bahwa engkau sudah menyampaikan risalahku? Semuanya langsung menunjuk dia, Muhammad SAW. Nah, itulah yang menjadikan satu sisi keistimewaan Nabi kita, ya Bapak Ibu, tapi juga amanah yang tidak ringan karena menjadi saksi untuk seluruh manusia di segala zaman. Dan kita beruntung sekali karena Allah tetapkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Al-Quran disebut sebagai umat terbaik. Mari kita lihat surah yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-110. Bahwa kita adalah menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya, ini ya Pak Ibu. Maka sekali lagi sudah sewajarnya kita selalu mengingat informasi ini untuk menguatkan kehidupan kita bahwa kita adalah umat yang terbaik. Kita diberi anugerah Allah dengan anugerah yang paling bernilai, paling berharga. Bahkan di ayat yang lain disebut sebagai lebih bagus dari apapun yang dikumpul-kumpulkan manusia di kehidupan ini. Yaitu apa? Keimanan kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surah yang ke-10, surah Yunus ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka gembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya. Apa yang dimaksud karunia dan rahmatnya? Yaitu keimanan. Karunia itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quranul Karim sebagai kitab suci petunjuk sekaligus berfungsi mukjizat dari Allah untuk Nabi kita. Maka sekali lagi kita menjadi sangat bersyukur, beruntung sekali diberikan anugerah Allah kemampuan sekaligus keimanan ini, maka ini diberikan lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Baik. Mari kita lanjut Bapak Ibu, ayat yang ke-82. Ya, ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Ali Imran ayat 82-nya, "Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Siapa yang berpaling setelah itu, mereka itulah orang-orang fasik. Iya, maksudnya apa Bapak Ibu? Siapa yang berpaling setelah Allah mengutus para nabi kepada mereka, mereka menolak, mereka tidak mau menerima risalah Allah itu, maka mereka disebut sebagai orang fasik. Nah, maka secara kebahasaan fasik itu berarti menolak kebenaran. Fasik itu mereka yang sebetulnya punya kesempatan untuk mendapat hidayah, tapi mereka tolak. Itu definisi fasik. Keluar dari jalur kebenaran, jalan petunjuk. Ya, itu disebut fasik. Ya, maka di Al-Quran beberapa ciri ataupun karakter atau perbuatan yang menjadikan seseorang itu oleh Al-Quran disebut sebagai fasik. Di antara siapa mereka itu? Yang pertama di antara mereka orang yang ingkar, ya, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh misalnya di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, Al-Baqarah pada ayat yang ke-99, ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 99, ya. Apa firman Allah? Nah, di ayat ini di antara walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun.
Sungguh kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Nabi Muhammad dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Ya, mengingkari ayat ini berarti mereka menentang, Pak Ibu. Bukan sekedar atau belum melaksanakan. Ini beda ya. Kalau ada orang yang belum melaksanakan karena kemalasan, misalnya ayat Al-Quran memerintahkan kita puasa, sholat, bersedekah, misalnya gitu ya, atau banyak berbuat kebaikan seperti yang disebut sering di Al-Quran itu. Tapi kita belum melaksanakan karena satu hal dan lain hal. Kita belum melaksanakan karena mungkin ya ngemalas gitu misalnya. Maka itu bukan disebut fasik. Itu sering ya disebut berarti kalau ada unsur kesengajaan karena kemalasan namanya al-itsm, dosa dia. Karena apa? Meninggalkan kewajiban. Ya kan? Maka disebut wajib itu kan kalau kita laksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Gitu. Nah, orang fasik yang dikecam di ayat ini, yang disebut sebagai mengingkari ayat-ayat Allah, mereka yang memang menolak dengan sikap menentang, bahkan menantang. Nah, itu menentang, bahkan menantang. Kalau di dalam konteks ayat ini, misalnya siapa mereka? Ya orang dulu, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang ahli kitab di Madinah, Bapak Ibu. Mereka bukan sekedar menolak, tapi juga terus kemudian mengolok nabinya sebagai tukang sihir, tukang bual. Mereka mengolok, bahkan kemudian merencanakan pembunuhannya. Dan inilah kenapa kemudian ada peristiwa hijrah itu kan karena rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kaum nabi sebelumnya selalu seperti itu Bapak Ibu. Mereka itu diazab itu bukan karena tidak mau beriman, tidak. Allah itu tidak akan melakukan hal itu. Misalnya orang nggak mau beriman terus diazab, enggak. Di dunia maksudnya ya, kalau di akhirat urusan lagi lain lagi cerita. Di dunia ini mereka yang kemudian seperti zaman Nabi Nuh, akhirnya banjir bandang. Zaman Nabi Musa tenggelam itu Fir'aun dan bala tentaranya. Zaman Nabi Soleh hujan badai. Zaman Nabi Lot langsung hujan batu plus gempa. Itu bukan karena mereka hanya tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa para nabi itu, tapi kesalahan utama mereka karena menantang. Ya, para rasul bahkan ada yang mau membunuh. Contoh Nabi Soleh dulu. Nabi Soleh sudah bilang ini unta ya, unta ciptaan Allah, tolong jangan diganggu. Jangan diganggu, biarkan dia kalau mau minum-minum. Malah disembelih rame-rame. Gitu, bikin konten lagi. Nah, gitu ya, disembelih bikin konten lagi. Kenapa bikin konten? Karena disaksikan banyak orang, disiar-siarkan bahwa mereka berani untuk begitu. Ya udah, wassalam. Gitu ya Bapak Ibu. Maka kalau kemudian seandainya kaum zaman Nabi dulu itu mereka nggak mau aja gitu, nggak usah banyak cincong, nggak akan diazab oleh Allah. Tapi yang diazab itu ini, yang menantang, yang kemudian malah nanya, ketika diperingatkan, nanti kamu diazab loh ya, malah mana azabnya, malah gitu. Sekarang aja nggak usah nanti, oh, kurang ajar betul. Ini contoh kefasikan mereka luar biasa. Kemudian berikutnya, ciri orang fasik itu seperti yang disebut di surah Al-Baqarah, surah yang kedua ya, ayat 27. Allah ini ada tiga ciri ini. Apa itu disebut fasik? Dalam ayat dikatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bih ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan atau silaturahmi, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, di sini orang fasik ada tiga kriteria, Bapak Ibu. Ini kan coba perhatikan terjemahan atas ini kan selain orang-orang fasik. Nah, itu kan maka kemudian kalau kita lihat ayatnya itu nanti kan tanda wakafnya lam itu ya. Lam itu tanda wakaf yang menafsirkan ayat berikutnya itu. Siapa itu orang fasik yang dimaksud di ayat itu sebenarnya itu? Mereka adalah orang yang melanggar perjanjian Allah. Berarti apa? Mereka ingkar setelah mereka sebetulnya sebelumnya berjanji di hadapan Allah. Dalam firman-Nya di Alastu birabbikum itu. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka atau semua manusia di alam ruh menjawab, betul Tuhan, Engkau Tuhan kami bersaksi.
Kok akhirnya ketika lahir sudah diberitahu oleh para nabi mereka menentang, ah itu namanya melanggar perjanjian. Yang kedua siapa? Yang memutus silaturahim. Ah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Memutus apa? Yang diperintahkan Allah itu silaturahim. Ya, termasuk yang perjanjian kokoh antar sesama itu namanya pernikahan Bapak Ibu. Yang kedua ini memutus silaturahim itu maksudnya apa? Antar kerabat ini. Ya, antar kerabat, antar saudara. Maka setan itu sangat berkepentingan ya menggoda manusia itu di antara tujuannya apa? Untuk memisahkan dua jenis hubungan. Satu hubungan suami istri, yang kedua hubungan persaudaraan. Itu. Itu setan kenceng godanya itu. Maka kalau ada suami istri yang kerjaannya berantem terus gitu ya, sampai terus kemudian misalnya bentar-bentar ngomong cerai, oh itu setannya tepuk tangan tuh, bikin status yes. Nah, itu saking senengnya gitu ya. Bahkan nanti ada acara namanya annual meeting of setan, ya pertemuan tahunan para setan. Itu dalam rangka salah satu agendanya itu namanya MONEV. MONEV itu monitoring evaluasi. Oh, kerja setan itu. Itu yang kemudian mendapatkan trofi penghargaan sebagai setan terbaik itu kalau mereka berhasil menggoda manusia suami istri yang terus berantem sampai terus kemudian apa namanya mereka tercerai beraikan. Informasi ini ada di surah apa namanya dalam riwayat ya dan tafsir Ibnu Katsir. Oke, bukan di ayat Al-Qur'an tapi menafsirkan ayat. Karena kemampuan setan salah satunya itu. Kemudian memutuskan hubungan persaudaraan antar saudara, antar kerabat. Ini juga menjadi tujuan setan. Ya, maka kalau kemudian apalagi kalau orang tua kita sudah wafat, ini semampu-mampunya tetap dirawat. Nah, bahwa kemudian ada ujiannya, ya salah satu pihak mungkin sikapnya kurang bagus, yaitu ujian tantangannya di situ. Anggap aja sebagai bentuk ujiannya. Gitu. Tapi jangan sampai kita dalam posisi yang niat untuk memutus hubungan itu. Karena nanti masuk kategori sebagai orang yang fasik. Dan yang ketiga, orang yang membuat kerusakan. Nah, ini ya, ini masuk kategorinya apa itu misalnya ya kalau sekarang yang itu yang perusahaan-perusahaan tambang yang tidak yang mengabaikan eh, lingkungan, membakar hutan, ini termasuk perbuatan yang disebut sebagai fasik. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya satu lagi yang juga menjadi kriteria perbuatan fasik itu siapa? Mereka yang suka menyebarkan fitnah. Nah, naudzubillah ini. Mari kita lihat misalnya surah yang ke berapa nih? 49 ya, namanya surah Al-Hujurat ayatnya yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Iya, jika orang fasik siapa yang masuk? Jadi ceritanya asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Berkaitan dengan adanya satu apa ya kasus ya di mana seorang sahabat Nabi ketika itu diutus untuk bertugas, tapi terus kemudian dia karena satu lain hal terus akhirnya ngarang cerita yang menunjukkan bahwa kaum di satu suku ini menolak menentang Rasul ada enggak gitu. Maka hampir saja kaum itu diperangi oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat itu. Tapi terus kemudian turun ayat ini, kalau ada informasi yang seperti itu kamu tabayun dulu. Maka ini ayat yang penting sekali apalagi berkaitan dengan media sosial Pak Ibu. Maka pentingnya check and recheck ya, di mana sekarang berita hoax itu begitu mudah tidak tersebar gitu ya. Orang gampang sekali menyiarkan satu berita yang belum tentu valid informasinya. Maka kalau kita memvalidasi informasi itu sebetulnya bagian dari mengamalkan petunjuk ayat ini ya. Tapi yang suka menyebarkan itu mereka dikategorikan sebagai fasik, orang-orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Baik, mari kita lanjut sekarang Bapak Ibu, ayat yang ke-83. Ya, ayat 83 surah Al Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Iya, kalimat ini namanya retorika Al-Quran ya Bapak Ibu. Ini Allah bertanya bukan untuk dijawab. Ini pertanyaan retoris namanya. Sebuah pertanyaan untuk agar direnungkan. Ya, setelah Allah mengutus para nabi, kok mereka kemudian menolaknya? Itulah yang disebut fasik di ayat atasnya tadi ya. Allah kemudian dengan kalimat keheranannya mengajak kita merenung. Mengapa manusia kok malah mencari agama selain agama Allah, selain Islam maksudnya yang dibawa para nabi itu, gitu. Padahal semua makhluk itu adalah Islam, gitu. Padahal semua makhluk itu ada yang makhluk itu ya langit dan bumi itu makhluk ciptaan Allah, Muslim dalam arti tunduk patuh kepada Allah. Tapi ketundukan dan kepatuhan langit bumi tentu kan karena ya dicipta oleh Allah. Nah, kita disebut dengan terpaksa berserah diri, dipaksa oleh diciptakan Allah memang tidak punya pilihan, ya. Sementara makhluk seperti apa namanya malaikat, ya dan sebagian manusia mereka sukarela untuk beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus Islam? Itu jawabannya adalah karena inilah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya. Allah membuat aturan yang sesuai fitrah itu. Maka wajar dong kalau yang diikuti yang seperti itu. Mari kita lihat surah 30 ayat 30. Ya, surah Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, itulah agama yang lurus, agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Gitu ya. Sehingga kemudian ini menguatkan bagi kita semuanya betapa bersyukurnya kita dianugerahi oleh Allah keimanan dalam Islam. Keimanan dalam iman dan Islam kita ini. Sehingga pertahankan apapun yang terjadi sampai kelak kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berulang-ulang pernyataan yang menyebut jangan engkau sampai mati kecuali tetap dalam keadaan seorang muslim. Dan wasiat ini telah disampaikan Allah ya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Para nabi yang tadi. Ya, misalnya wasiat Nabi Ibrahim juga demikian. Kita lihat surah yang kedua, Al-Baqarah ayat yang ke-132. Allah berfirman, surah 2 ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik. Nah, kenapa sekali lagi kita harus istiqomah dengan keislaman kita? Karena siapapun yang kemudian menjalani hidupnya itu meniti jalan yang lurus ini, yaitu Islam, mengikuti jalan lurus ini, yaitu menjadi seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Hidupnya akan bahagia. Nah, sedangkan visi hidup kita kan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Terus gimana mencapai itu? Selama berserah diri kepada Allah. Menjadi seorang muslim. Maka jaminan Allah apa? Kita lihat surah yang kedua, surah Al-Baqarah, surah 2 ayat yang ke-112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Iya, berarti bahagia Pak Ibu. Bahagia itu kan kalau tidak mengkhawatirkan yang belum terjadi dan tidak menyedihi yang sudah terjadi dan dia bersyukur dengan apa yang dijalani, itu namanya orang bahagia. Yang seperti itu siapa? Mereka yang selalu berserah diri terhadap Tuhannya, ya sepenuhnya kepada Allah serta diikuti sikap dalam kebaikan dalam berkehidupannya. Mereka dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Kemudian juga bahwa langit bumi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai maka kita dapat mengatakan bahwa hakikatnya semua makhluk itu muslim. Nah, gitu ya. Langit bumi pun muslim. Cuma muslim dalam itu adalah tunduk patuh yang memang nalur fitrahnya hanya tunduk patuh. Kita ambil contoh misalnya firman Allah di surah 41 ayat yang ke-11. Surah Fussilat, surah 41 ayat yang ke-11. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqadhahunna sab'a samawa tsumma stawa ila sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in." Dia kemudian menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Iya, ini ya, ini juga adalah apa namanya, ternyata langit bumi semuanya di hadapan Allah bisa berbicara sebagai makhluk, bertasbih memuji Allah. Cuma memang tasbihnya makhluk-makhluk itu kita tidak memahaminya. Tapi Al-Quran sekali lagi mengingatkan makhluk semua itu semua tunduk patuh menyucikan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia tidak memahami cara tasbih mereka. Ini juga Allah tegaskan di surah 17, surah Al-Isra, ayatnya yang ke-44. Surah 17 ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, apa firman Allah? Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Iya, Pengampun. tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Nah, kalimat ini Bapak ya, kamu tidak memahami tasbih mereka. Jadi kalau makhluk manusia yang disebutnya sebagai paling mulia ternyata tidak mau taat kepada Allah, tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sesuatu yang lebih buruk dari makhluk-makhluk itu. Kenapa? Karena kita diberi anugerah akal pikiran, sementara makhluk tersebut tidak. Nah, bagi yang kemudian kita dianugerahi ini, inilah yang menjadikan kita namanya mendapat amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk memilih ini. Taklif di mana langit bumi pun tidak diberi anugerah seperti kita ini. Mari kita lihat sebagai bagian akhir surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-72. Surah 33 ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zulim, lagi sangat bodoh. Iya, ini ya, manusia dengan diberi amanah berupa kemampuan memilih itu justru malah kebanyakan zolim, yaitu apa? Memilih yang buruk untuk kehidupannya. Hanya karena sedikit. Contohnya gini, kalau ada orang yang disodori ini ada emas, terus ini ada besi.
ya ini sama-sama nih beratnya ya, bukan besinya 1 ton, emasnya 1 gram, bukan. Sama-sama nih. Tapi dia malah milih besi karatan itu daripada emas. Kan namanya zolim, bodoh. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, manusia segitu. Udah diberitahu bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Tapi kenapa orang cenderung lebih memilih dunia daripada akhirat? Nah, ini contohnya gampangnya seperti itu. Sehingga kemudian oleh Allah diberi judul kebanyakan manusia zalim lagi bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, demikian Bapak Ibu. Kita tadabburi 3 ayat ya di surah Al-Imran ini. Dan seperti biasa, selanjutnya kita akan bersilaturahim. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kami persilakan dan kami kembalikan ke siapa? Mbak Naja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vivi juga, Pak. Ini perwakilan Anjing. Al-Qalam. Ya, ya. Mungkin Vivi mau nanya, monggo ya, Vi, kalau ada yang mau didiskusikan. Pak Ali, hari ini saya kok berasa sore ini ya, ada rasa sebetulnya Allah sudah menjelaskan sedemikian rupa melalui Quran dan juga para rasulnya bahwa hendaknya kita mensyukuri dan karunia luar biasa kita ini memiliki Islam sebagai agama kita, Pak ya. Tapi yang menyedihkan adalah banyaknya pertikaian terjadi bahkan di negara kita sendiri yang saat ini mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang mengkelompokkan diri mereka itu bahwa Islam ini berbeda satu dengan yang lain. Dan sekarang ini kaitannya dengan tren banyaknya, bukan tren sih Pak ya, banyaknya orang yang mereka mengatakan ingin berhijrah. Nah, mungkin sore ini saya ingin mendapatkan pandangan atau point of view dari Pak Ali. Sebetulnya di saat orang eh, ingin mendalami eh, pelajaran agama atau mendalami agama Islam itu hendaknya mulai dari mana sih Pak? Supaya tidak salah dalam belajar gitu Pak. Oke. Pertama, mulai dari niat yang lurus. Itu satu dulu, Mbak. Ya, niatnya kita ini bukan untuk jadi tren, ikut-ikutan, tapi mulailah dari niat yang lurus. Karena memang perintah Allah demikian. Ya, kita lihat misalnya surah 98, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yaqimus salah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat yang kelima. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Mengikhlaskan ketaatan hanya kepada. Jadi mulai dari niat yang lurus. Nomor satu ya. Kemudian yang kedua, cara kalau betul dengan niatnya lurus, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka mengikuti hijrah itu, hendaklah kemudian bertanya kepada ahlinya yang kompeten, ya, kepada ahlinya. Ini perintah di Al-Quran Karim. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-16, surah 16 ayatnya yang ke-43 ya. Surah 16 namanya surah An-Nahl ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika atau min rijalin ya illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak Nah, mengetahui. kalimat yang kedua ini, bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi sekaligus memilah dan memilih orang yang berpengetahuan ini? Kan gitu ya. Kriterianya seperti apa? Nah, tentu kita lihat formalnya, latar belakangnya seperti apa orang ini. Nah, kalau sudah lihat tahu formal, kemudian kita coba banding-bandingkan kecenderungannya kan seperti apa. Nah, di antara jenis pemahaman yang bisa kita pegang untuk kita jadikan tempat bertanya adalah mereka yang menghargai pandangan-pandangan yang berbeda, yang terbuka wawasannya.
Nah, itulah disebut sebagai seorang ahli yang kompeten, yang sesungguhnya. Karena apa? Berarti dia ahli beneran, karena selalu bisa menyodorkan alternatif pandangan. Oh iya, masalah ini memang ada pendapat A, ada pendapat B. Nah, kalau kami lebih condong ke pendapat B, meskipun kami tidak menganggap A itu salah, tapi kami lebih cocok. Nah, kira-kira gitu. Sehingga kemudian umat itu tidak didoktrin dengan memandang hanya satu yang lebih benar. Nah, itu yang sering kali terjadi begitu, Mbak. Sehingga akhirnya menimbulkan masalah gitu ya, menimbulkan hubungan yang disharmonis di kalangan umat itu. Karena apa? Menganggap kelompoknya yang paling benar. Itu. Sebetulnya sikap seperti itu tidak sepenuhnya salah kalau tidak diikuti dengan sikap menyalah-nyalahkan yang berbeda. Nggak apa-apa sebetulnya, silakanlah menganggap yang paling benar. Tapi tolong jangan menyalah-nyalahkan yang berbeda. Sikapnya apa? Ya yang seperti yang disebut di Al-Quran saja. Kita lihat surah yang ke-39 namanya Az-Zumar. Ya, ayat 18. Di ayat ini Allah berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Hmm. itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab atau orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya, mereka yang berkenan bersedia untuk mendengarkan aneka macam petunjuk, aneka macam opini, ya aneka macam pendapat, tapi kemudian mereka mengikuti yang menurutnya benar tanpa harus menyalahkan opini pendapat yang berbeda dengan mereka. Karena setiap orang tentu saja punya latar belakang yang berbeda-beda, kenapa memilih pendapat A dan seterusnya. Ini kuncinya di antaranya begini ya, Pak ya, supaya menjadi semangat hijrahnya menjadi semangat yang membaikkan dirinya, yang menjadikan pribadinya jauh lebih baik tanpa harus merasa lebih baik. Oke, gitu Mbak. Gimana Pak Azhar? Bisa Sudah? Oke. Sudah. sudah ya? Oh ya. Tadi kekunci Pak, nggak bisa Oh, dibuka. siap, siap. Baik Pak Ali, jelas sekali penjelasan Bapak. Nah, sekarang mungkin pertanyaan ini karena belum ada pertanyaan lagi, pas saya lagi ya. Nah, untuk menyikapi sekarang ini kan banyak sekali tadi terkait dengan ulul albab ya Pak ya. Menurut saya banyak sekali orang-orang yang lebih gampang terpengaruh dengan adanya viral atau pengaruh sosmed yang luar biasa Pak. Saya aja kadang juga ngerasa prihatin dengan, wah ini eh, ya jadi apa namanya, jadi agak menyebut saudara-saudara kita lagi di kelompok yang di seberang itu ya Pak ya, bahwa mereka bisa mendevelop follower atau orang-orang yang ini banyak sekali sehingga ya mungkin itu perasaan saya aja ya Pak ya. Bukan kecil hati tapi saya hanya batin apa yang dibuat oleh mereka sehingga eh, yang yang menurut saya si rahmatan lil alamin ini malah tidak terdengar suaranya Pak. Yang lebih dominan ya yang yang radikal itu gitu loh. Hmm, iya, iya. Baik, ya ini ujian dalam konteks ber berumat ya, hidup di Berumat ya Pak ya. ya Iya, berumat bagian dari ujian ya. masyarakat. Ujiannya begitu. Kita akan Hmm, selalu ketemu dengan kelompok-kelompok yang memang seperti itu. Maka ya. kunci kita apa? Kunci kita adalah yang terpenting tetap istiqomah kitanya, itu ya. Hmm, Yang terpenting kita jangan sampai eh, justru melakukan hal yang seperti yang dilakukan eh, yang tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Ya, pokoknya kalau kita menyampaikan hal-hal yang benar dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, maka seandainya seandainya ini belum seperti yang diperoleh atau yang diraih oleh yang lain, tetap kita harus istiqomah. Nah, itulah Al-Quran mengingatkan kita untuk apa? Fastabiqul khairat, baik, ya, Pak. berlomba-lomba berbuat Berlomba dengan kebaikan kebaikan. Ya, sehingga kelak nanti Allah yang menilai. Ya, yang ya. penting kita tetap memberi kontribusi bagaimana menyebarkan nilai-nilai pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, Hmm, rahmat bagi semuanya
gitu ya. Bukan hanya rahmat untuk kelompoknya, hanya yang rahmat untuk golongannya, Iya, apalagi Pak. hanya rahmat untuk grup WA-nya, gitu ya. Tapi Iya, iya. rahmatan lil alamin. Ayat itu menyebutnya demikian. Insya Allah yang penting kita istiqomah. Insya Allah. Dan kami yakin jamaah Al-Qalam insya Allah istiqomah semuanya itu, Pak. Insya Allah, Pak. Makanya jangan kepancing juga ya, Pak ya. Iya, siap, betul. Pak, ini ada yang japri ke saya nih, Alhamdulillah. Ada pertanyaan gini, Pak. Pak Ali izin bertanya, pernikahan beda agama, apakah itu menentang agama? Wah, ini bagus sekali nih. Gitu ya. Eh, Pernikahan itu ibaratnya atau dalam pembahasan agama ini satu plot ya dengan persoalan makan minum begitu Hmm, ya, makan dan minum. Sehingga kalau makan minum itu ada tiga ketentuannya. Satu halal, hmm, dua toyib, yang ketiga tidak berlebihan. Nah, demikian juga urusan pakaian ya. Nah, dalam konteks pernikahan, maka kalau kemudian kita bicara tentang pernikahan beda agama, apakah halal? Itu debatable. hmm, Karena ada ayat yang menginformasikan itu boleh. Kita ambil contoh misalnya surah 5 ayat 5 kayak Pak Zar. Surah 5 namanya Al-Maidah ayat yang kelima. Ini ayat yang menunjukkan bolehnya seorang lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Silakan Pak Zar. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Oke, ya ini jelas sekali ya, Bapak Ibu ya. Di ayat ini ayat yang boleh dikatakan satu-satunya ayat yang sering dipakai dalil bahwa menikah beda agama, khususnya yang laki-laki muslimnya dengan perempuan muslimnya, orang muslim itu adalah ahli kitab, yaitu orang Yahudi Nasrani, boleh. Gitu. Kenapa kita sebut debatable? Karena menurut sebagian ulama, nanti ada ayat lain yang melarang mutlak termasuk hmm, menghapus ketentuan kebolehan ayat ini. Yaitu apa? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 2, ayat 221. 221. hmm, Allah berfirman, hmm. "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min" 221, bukan 21, Pak. 221. Ya, 221 ya. Nah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Iya, ayat ini luar biasa Pak Ibu ya, menunjukkan bahwa lembaga pernikahan dalam Islam itu sakral sekali. Yang menikah satu iman itu dianggap mengajak ke surga. Bayangkan itu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, kita nikah ya secara muslim dengan pasangan kita muslim itu sebetulnya itu sudah berada di jalan menuju surga itu. Masalahnya nanti akan cepat atau lambatnya itu ada poin lain, tapi poin ini menjadi luar biasa. Jadi institusi pernikahan dalam Islam itu luar biasa ya. Disebutnya oleh Allah mengajak menuju surga dan ampunan Allah. Nah, dari sisi formalnya begitu. Jadi artinya kalau ada yang menyatakan apakah orang menikah beda agama itu menentang agama, belum tentu. Karena setiap orang pun tuh punya masalahnya yang berbeda, punya proses-proses rohani yang berbeda-beda. Nah, ketentuan yang kedua tentang halal
dan baik tadi. Nah, sehingga kemudian disinilah setiap orang tua dan setiap pribadi tidak hanya berbicara boleh nggak sih nikah sama si A si B, tapi yang terpenting juga baik nggak ini. Baik itu berarti apa? Pasangannya bisa nggak membawa kebaikan dunia dan akhirat? Itu ya pertanyaannya. Maka baik itu kan artinya tidak menimbulkan madharat. Baik itu artinya tidak menimbulkan keburukan dalam urusan agamanya. Nah, kalau itu yang menjadi parameternya, maka kita bisa mengatakan menikah yang dengan sesama muslim saja, kalau itu terkadang berbeda kadar imannya, berbeda kualitas ibadahnya, itu kadang belum tentu baik, apalagi dengan yang berbeda agama. Poinnya seperti itu ya. Tapi kalau toh kemudian ada yang melakukan, ya tentu ini kita hormati sebagai sebuah pilihan pribadi. Maka dalam Islam atau dalam fikih pernikahan ini sebagai al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu apa hal-hal yang sifatnya pribadi, ya bukan sifatnya publik tapi pribadi. Karena apa? Itu konsekuensi pertanggungjawabannya nanti individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anjurannya adalah sedapat mungkin menikah yang membawa kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Gitu. Oke, Mbak. Baik, Pak. Ya, ini ada chat masuk nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasannya kapan kita tahu musibah. Nah, kapan kita tahu musibah ini ada ujian atau tidak? Maksudnya gitu. Baik. Eh, Kapan kita tahu ini yang menimpa kita itu musibah atau azab? Kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Ya, sampai kapan kita nggak tahu. Yang mengetahui pasti satu yang menimpa kita itu apakah musibah atau azab itu yang mengetahui pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Al-Qur'an tidak untuk mengetahui apakah itu musibah atau azab, tapi apa kalau tertimpa sesuatu sabar. Dah, kalau kita tertimpa musibah pokoknya sabar aja. Sabar itu apa? Di antaranya sabar itu tidak komplain kepada Allah yang telah mengizinkan musibah itu terjadi. Dan yang kedua, sabar itu apa? Mengembalikan ini semua kepada Allah. Maka kita diajarkan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak diberikan apa semacam domain, tidak diberikan apa mandat untuk memastikan yang menimpanya ini apa. Nggak bisa itu ya. Yang ada itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ranahnya Allah. Untuk pada akhirnya ini sifatnya musibah, ini sifatnya azab, ini sifatnya peringatan, ini sifatnya. Nggak, itu semua yang mengetahui wilayahnya Allah. Kita sebagai objek yang tertimpa itu, sebagai hamba yang diuji itu, hanya diberi petunjuk gimana seharusnya bersikap atas itu. Yaitu apa? Sabar dan tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Wit, terima kasih. Baik, Pak. Itu sepertinya pertanyaan terakhir. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak Ya, Ali. baik. Terima kasih aja. Mari Bapak Ibu Iya, sekalian, kasih. kita hadirkan niat ya. Mohon kepada Allah kiranya melalui majelis kita ini kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit semoga Allah beri kesembuhan, yang sedang punya kesulitan semoga Allah beri kemudahan, yang punya hajat-hajat yang baik semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. Masya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Mohon izin undur diri.